Kembali lagi di Mindref dan ini dia review today's itel P40. itel P40 ini dirilis di sekitar bulan Maret tahun 2023 dan handphone ini dijual di toko online, harganya itu di kisaran 1,1 juta. Dan handphone ini dirilisnya lebih dulu dari itel A60s yang sudah pernah kami review sebelumnya. itel P40 ini harganya cukup menarik. Nah, di harga segini kita lihat dulu secara desainnya. Mulai dari materialnya dulu. Materialnya ini menggunakan material bahan plastik, dan ini sebelumnya kami gunakan case ya, supaya bagian belakangnya terlindungi. Dan pada bagian belakangnya ini kan materialnya plastik ya, tapi kalau menurut saya itel ini secara desain terlihatnya itu lebih berani gitu. Beraninya kenapa? Karena ini kalau bagian belakangnya ya, kalau kedua saudaranya Tecno dan Infinix, kalau Tecno Spark 10C yang kami sudah pernah review, itu bagian belakangnya teksturnya kulit jeruk. Kalau Infinix Hot 30 Play itu teksturnya glossy, dan kalau kena cahaya itu dia ada gradasinya. Kalau ini kayak ada feel-nya nih. Tuh, dia kayak ada feel gitu, dan ini kesannya tuh berani gitu. itel berani menunjukkan kesan yang gagah di sini. Dia doff, tapi kesannya tuh berani. Seperti A60s lah. A60s juga begitu, dia ada feel-nya di bagian belakangnya. Cuman yang saya kurang suka gitu ya, ini sih sebenarnya kembali ke selera masing-masing. Cuman kalau saya kurang suka bagian ini. Ini frame kameranya besar banget dan dia fingerprint magnet banget. Jadi mudah kotor, mesti sering dibersihkan, dan case-nya pun yang diberikan itu tidak menutupi bagian ini. Ini terbuka banget. Jadi mungkin mudah lecet ya, mudah kena scratch gitu ya, lecet gitu. Dan kalau saya lihat ini lebih mirip ke power bank sebenarnya. Ke power bank. Ya kayak ini layarnya 6000 mAh dan ini seperti bodinya gitu ya. Ya tapi kembali ke selera masing-masing ya. Kalau saya agak kurang suka karena mudah kotor gitu. Dan ini untuk bentuk kameranya dia agak besar, ada dua frame kamera gitu ya. Dia dual kamera. Tapi kalau di frame yang bawah ini dia ada dua lubang nih. Oke, kalau satu kamera di sini oke. Tapi yang satu lagi ini saya kurang tahu ini apa. Karena katanya kan dual kamera ya. Kok bisa jadi ada tiga nih? Mungkin kalau teman-teman tahu, bisa share di kolom komentar ya. Ini apa nih lubang ini di sini? Dan untuk flashnya, dia tidak ada frame seperti ini ya. Kalau A60s itu kan ada tuh bulutan gede gitu ya. Nah ini dibikin rata dan fingerprintnya ditaruh di sini. Untuk fingerprintnya, kecepatannya ada delay-nya gitu ya. Nggak bisa dibilang pelan, tapi ini ada semacam delay gitu ya nih. Tuh, dia nggak langsung kebuka dengan cepat gitu. Dan dia juga ada face unlock. Nah, kalau pakai face unlock-nya juga agak delay, tidak begitu cepat. Nah, beralih ke layarnya 6,6 inch, cukup besar layarnya, dan panelnya ini menggunakan IPS LCD ya, jadi panel LCD dan sudah diberikan anti gores, jadi aman layarnya. Kalian nggak perlu bingung cari anti gores, tinggal dipakai aja. Dan ini resolusinya HD+. Namun yang saya cukup sayangkan adalah tidak diberikan refresh rate 90 Hz. Jadi ini masih 60 Hz ya. Dan untuk ketajaman gambarnya, warnanya, selama 2 hari kami gunakan,
Untuk ketajamannya sih ya cukup aja ya. Ya karena resolusinya hanya HD+, jadi cukup-cukup aja. Warna yang dihasilkan pun juga tidak terlalu pucat warnanya, tapi ya oke lah untuk harganya yang cukup terjangkau ini. Kemudian ke sisi performanya. Selama 2 hari kami menggunakan handphone ini, jujur menurut kami ini performanya agak kurang. Chipset yang digunakan ini adalah chipset tipe UniSoC, yaitu SC9863A1. Kalian juga bisa lihat nih, kalau kalian beli handphone ini, dia ada speknya di sini tertulis ya, UniSoC. Dan untuk RAM-nya, nah ini RAM-nya kan kalau di kotaknya ini tertulis 7 GB 4+3. Jadi 3 GB ini RAM yang extended ya, jadi yang diperluas gitu. Tapi untuk yang sekarang ini mungkin sudah diupdate sama Itel-nya ya. Jadi sekarang bisa sampai 4 GB. Jadi total 4+4, totalnya jadi 8 GB. Ya mungkin ini ada update software ya. Jadi kalau di kotaknya masih 7 GB, HP-nya ini sebenarnya sudah 8 GB untuk RAM-nya. Dan internalnya 64 GB yang bisa diperluas lagi dengan microSD tanpa harus mengorbankan kartu SIM-nya. Jadi ini bukan model hybrid ya untuk slot SIM dan SD card-nya. Jadi bisa digunakan 2 nano SIM plus 1 microSD. Dan selama saya menggunakan handphone ini selama 2 hari, saya merasakan performanya agak kurang. Untuk scroll di sosial media terkadang ada lag-nya gitu ya. Dan untuk pindah dari aplikasi ke aplikasi yang lain, di sini loadingnya itu terasa sedikit lambat dan ada lag-nya juga, ada jeda-jedanya juga. Jadi entah kenapa untuk performanya agak kurang sih. Mungkin karena chipset yang digunakan ya, mungkin ya. Dan untuk skornya kami nggak bisa tes ya untuk skornya karena Geekbench 6 tidak bisa diunduh nih. Kali ini kita akan tes bagaimana rasanya bermain game di Itel P40 ini. Jadi di sini ada 4 game yang sudah di-download. Ya harusnya 5 sih. Harusnya ada 5, Mobile Legends, Subway Surf, PUBG, Free Fire, satu lagi harusnya Genshin Impact. Cuman ternyata nggak bisa diunduh di sini Genshin Impact-nya. Jadi kami hanya bisa tes 4 game ini aja. Kalau game Subway Surf ini nggak ada settingan grafis apapun ya. Jadi mungkin bisa langsung mulai aja untuk dicoba game ini di handphone ini. Wah, kalau main Subway Surf, oh ini agak sedikit ada kayak patah-patah sedikit di awal ya. Tapi kalau udah main sih enggak sih. Tuh. Dia di awal doang tadi sedikit patah-patah gitu, tapi kalau udah jalan seperti ini udah enggak terlalu patah-patah. Oh, ternyata masih ada. Jadi terkadang sedikit patah-patah, tapi masih bisa dimainkan sih. Cuman dikit doang patah-patah. Nah, sudah di Mobile Legends, dan untuk settingan grafis ya, di sini mode HD-nya nonaktif. Refresh rate-nya rendah, tapi grafisnya tingkatnya sedang. Nah, saya tidak akan merubah settingan apapun ya, ini sesuai dari gamenya. Jadi langsung saja saya mulai coba masuk ke gamenya. Sudah masuk ke gamenya dan ini loadingnya cukup lama ya. Loadingnya cukup lama tadi dan oh ini agak patah-patah nih. Tuh. Kayak ada patah-patahnya gitu. Mungkin apa karena settingannya ya? Settingan grafisnya tadi kan refresh rate-nya rendah ya. Coba ya, ini kayak sedikit patah-patah sih. Ya, saya cukup penasaran kalau dinaikkan seperti apa ya, karena kan dia patah-patah. Mungkin karena refresh rate-nya yang rendah, tapi kita coba naikkan aja ya ke refresh rate yang tinggi.
Apakah mulus? Oh, jadi ya lumayan mulus nih jadinya nih. Ya, jadi karena refresh rate-nya ya ternyata ya dia patah-patah gitu gerakannya. Sekarang udah oke. Ya, jadi untuk main Mobile Legends di awal agak patah-patah. Saat loading pun juga agak lama, sedikit lama, tapi setelah main sih ini cukup oke sih. Tuh masih bisa ya, lumayan mulus. Mungkin pas awal doang tadi agak patah-patah sedikit dan loadingnya juga sedikit lambat. Oke, ini untuk Mobile Legends. Sekarang kita pindah ke game berikutnya, Free Fire. Sudah masuk ke Free Fire dan di sini settingan grafiknya standar ya. Settingan grafisnya standar, FPS-nya normal. Ya, hanya dua itu aja settingannya. Sekarang langsung saja kita coba. Oke, sudah masuk ke game Free Fire dan di sini untuk gamenya lumayan sih. Masih lumayan lancar loh main gamenya di sini. Ya masih lancar sih gamenya main di sini. Bisa ya main Free Fire ya di handphone ini, masih cukup oke. Untuk settingan yang sesuai dengan Free Fire-nya untuk handphone ini masih bisa dimainkan dengan lancar. Mungkin pas loadingnya aja sih yang agak lama ya, agak lambat. Tapi kalau udah in game sih ini mulus sih. Sudah masuk ke game PUBG dan di sini settingannya sesuai di game. Ini adalah smooth di frame rate medium. Jadi grafiknya smooth ya, frame rate-nya medium. Sekarang saya langsung coba masuk ke gamenya. Sudah masuk ke gamenya. Ini mode training aja ya. Saya cobanya training aja. Saya nggak coba main gamenya langsung ya. Ini saya coba training aja. Dan di mode training ini ya masih cukup oke lah. Ada patah-patah sedikit tapi masih cukup lancar sih. Yang nggak lancar-lancar banget tuh, masih ada patah-patah sedikit. Jadi main PUBG di sini bisa, dengan catatan agak sedikit patah-patah ya, sedikit aja sih. Tapi bisa. Kemudian ke sisi baterainya besar, 6000 mAh. Dan untuk pengecasannya 18 watt fast charging. Dan untuk pengecasannya saya cukup kaget karena pengecasannya cukup cepat ternyata. Dari baterainya habis dari 0 hingga 100% ternyata membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam loh. Saya cukup kaget, baterainya besar tapi pengecasannya 18 watt fast charging, tapi kok bisa cepat. Sedangkan di Infinix Hot 30 Play yang sudah kami review ya, itu pengecasannya kurang lebih 3 jam. Ini bisa lebih cepat pengecasannya. Dan selama penggunaan saya 2 hari, baterainya juga cukup irit sih. Ini bisa seharian lah baterainya ini. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan baterai karena baterainya cukup besar. Namun yang saya sayangkan adalah untuk pengisiannya dia masih menggunakan micro USB. Padahal saat ini rata-rata handphone sudah menggunakan Type-C. Tapi ini masih micro USB sayangnya. Kemudian ke sektor kamera, kalau kameranya ini 13 megapiksel. Untuk gambar yang dihasilkan biasa saja. Dan ini ada mode AI-nya, sama seperti A60s. Jadi kalau foto-foto lebih baik mode AI-nya diaktifkan. Karena warna yang dihasilkan itu lebih cerah, lebih keluar warnanya gitu. Nah untuk hasilnya kalian bisa lihat foto-fotonya ya.
Kemudian kamera depannya ini 5 megapiksel ya. Dan untuk ketajaman gambarnya, keakuratan warnanya, ya ini sih kamera depannya biasa saja sih untuk handphone ini. Kemudian kita bahas kelebihan kekurangan handphone ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kalau kelebihannya yang pertama adalah harganya yang cukup terjangkau. Ya, di harga 1,1 jutaan kalian sudah bisa membeli handphone ini. Harganya cukup terjangkau loh. Bahkan dibanding dua saudaranya, ini sedikit lebih terjangkau harganya. Kalau saudaranya yang sudah pernah kami review ya, Technospark 10C dan Infinix Hot 30 Play itu harganya di rentang 1,3 jutaan. Kalau saya tidak salah 1,3 juta deh. Nah, kalau ini di 1,1 jutaan. Jadi harganya cukup terjangkau untuk handphone ini. Kedua adalah baterainya yang besar, 6000 mAh. Ini irit baterainya. Jadi kalian tidak perlu takut cepat habis baterai karena di sini baterainya cukup irit. Yang ketiga adalah desainnya yang cukup berani. Karena di bagian belakang ini dia ada feel-nya gitu ya. Dan di harganya yang cukup terjangkau, ini desainnya cukup menarik nih bagian belakangnya. Jadi terkesan handphone ini unik gitu. Namun handphone ini tetap memiliki kekurangannya ya. Dan untuk kekurangannya, yang pertama adalah performanya. Performanya agak kurang untuk handphone ini. Jadi kalau kalian hanya menggunakan handphone ini untuk operasional atau untuk pekerja, ya nggak masalah. Tapi kalau untuk mengejar performa yang lebih, mungkin agak kurang cocok di Itel P40 ini. Kedua adalah refresh rate-nya masih 60 Hz. Jadi cukup disayangkan lah, mengingat dua saudaranya tinggal nambah harga sedikit aja udah bisa dapat 90 Hz. Ini masih 60. Yang ketiga adalah untuk port pengisiannya ini belum Type-C, masih micro USB. Overall, menurut saya selama 2 hari saya gunakan handphone ini, saya cukup bingung. Iya, bingung. Saya bingung menempatkan handphone ini posisinya di mana. Karena secara performa, ini menurut saya tidak begitu jauh dari Itel A60s yang harganya di bawah ini. Secara performa tuh nggak jauh. Tapi mengingat harganya, ini lebih mendekati kedua saudaranya. Technospark 10C dan Infinix Hot 30 Play itu harganya cukup dekat. Kalau ini 1,1 jutaan, yang dua saudaranya itu 1,3 jutaan. Harganya mendekati sebenarnya. Tambah dikit bisa beli dua saudaranya itu, salah satu dari saudaranya. Jadi saya bingung menempatkan handphone ini posisinya di mana. Karena secara performa, jujur agak kurang. Tapi secara harga, dia cukup terjangkau. Tapi kalau kalian membeli handphone ini, kalau untuk sekedar operasional, ya nggak masalah. Handphone ini tetap masih bisa digunakan dengan oke gitu. Apalagi dengan baterainya yang besar, 6000 mAh. Jadi cukup irit baterainya. Mungkin Itel punya pasarnya sendiri ya untuk handphone ini. Mungkin ada target marketingnya, target marketnya. Pasti ada pasarnya sendiri ya. Kenapa Itel bisa membuat handphone ini? Tapi kalau dari pengalaman saya 2 hari mencoba menggunakan handphone ini, secara baterai irit, layarnya lega, tapi secara performa memang agak kurang. Ya, itu aja dari kami mengenai Itel P40 ini di review today's kali ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata atau ada kesalahan dalam
pembuatan video ini. Jangan lupa like, subscribe juga, dan sekian dan terima kasih telah menonton.